Bagaimana cara Anda dan kawan lainnya meningkatkan pasar? Tantangan besar sih, tantangan besar. Kalau kita yang kita alamin ya, ketika kita mengelola 1-2 cabang dengan 300 cabang, otomatis dari segi kompleksitas pun akan berbeda, tantangan pun berbeda, skala bisnis pun berbeda, otomatis effort yang kita keluarkan juga berbeda. Itu yang satu kita pegang. Kemudian ditambah kita ada pandemi selama 2 tahun terakhir ini, otomatis kita kerja ekstra keras, bukan lagi kerja keras tapi kerja ekstra keras. Dalam arti kita harus benar-benar berpikir strategi yang baik, yang bagus, yang memang fit ketika pada saat itu, dan otomatis kita harus punya banyak inovasi. Makanya kita selama 2 tahun terakhir ini kita nggak berhenti-berhenti yang namanya kita berinovasi, kita benar-benar ibaratnya benar-benar lebih fokus terhadap ST Indonesia ini. Kita bikin blueprint untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan supaya kita tetap relevan dengan market kita. Intinya di situ. Jadi ibaratnya bagaimana kita tetap bisa bersaing adalah kita harus bisa tetap relevan dengan marketnya, gitu, dengan market yang kita tuju. Tetap berinovasi kuncinya tetap berinovasi. Memiliki banyak cabang pada sebuah bisnis tentu merupakan suatu cara dalam mempertahankan bisnis di tengah masa pandemi. Selain itu, memberikan harga promosi kepada pembeli menjadi salah satu jalan produk ini dapat terus diminati. Bagaimana cara Anda mempertahankan bisnis ini di masa pandemi? Jujur, ketika kita pandemi kemarin memang 1-2 bulan sampai 3 bulan awal itu kita memang cukup terkena. Cuman memang ada salah satu kelebihan kita ketika kita buka cabang banyak. Itu adalah resiko kita untuk untuk sampai harus tutup atau sampai amit-amit misalnya kita harus berhenti beroperasi, itu lumayan kecil karena resikonya terbagi, apalagi dengan model bisnis ST yang sifatnya franchise. Artinya resiko kegagalan atau resiko bangkrut itu lebih kecil karena kita berbagi resiko dengan franchisee otomatis, dan kita mengandalkan yang namanya ketika saat itu adalah dengan kita punya otot-otot yang lebih ukuran hanya di otot dalam arti di ruko atau misalkan di ukurannya cuma 3x3 atau 4x3 atau 4x4, itu sangat memudahkan kita untuk menjangkau konsumen lebih dekat, sehingga ketika mereka ingin pesan kita via online melalui ojek online itu ongkirnya lebih murah. Dari segi delivery time-nya juga lebih cepat gitu, karena kita ekspansinya memang lebih ke daerah residensial. Akhirnya di situ kita bisa survive gitu, karena orang-orang ibaratnya bisa tetap minum es teh di rumah dengan harga yang tidak terlalu mahal. Itu yang bikin kita salah satunya survive selama masa pandemi gitu. Apa asyiknya berbisnis di usia muda bagi Anda? Untuk saya pribadi sebenarnya ketika berbisnis di usia muda itu kita masih punya energi yang lagi tinggi-tingginya, ibaratnya kita lagi punya semangat yang ibaratnya lagi luar biasa, kita butuh ibaratnya kita lagi di masa-masa yang sangat produktif gitu. Dan memang enaknya berbisnis adalah salah satunya kita bisa mengekspresikan dan mengkreasikan kita punya apa, kita punya kelebihan di mana, kita bisa berkreasi apa, dan kita bisa menyumbangkan apa. Itu salah satu asiknya ya, karena kita punya waktu sama 24 jam semua gitu, dan di usia muda ini kita membangun perusahaan yang memang kita bangun untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Harapannya di usia kita sudah 35 atau 40 tuh kita tidak perlu lagi harus kerja kantoran 9 to 5 yang memang harus mengorbankan waktu dengan keluarga. Akhirnya kita mungkin di usia 35 sampai 40 itu kita sudah bisa mulai dapat passive income, kita sudah mulai bisa lebih banyak jalan-jalannya daripada kerjanya, seperti itulah intinya. Menurut Anda, seberapa penting berbisnis di usia muda? Di Indonesia tuh di negara yang Asia Tenggara kategorinya termasuk untuk pengusahanya itu belum terlalu banyak. Dalam arti lowongan sebagai pengusaha itu masih sangat besar dibanding lowongan pekerjaan ya. Tapi lowongan sebagai pengusaha itu sangat besar. Artinya adalah potensi kita untuk membantu perekonomian negara itu sangat besar. Jadi semakin banyak perusahaan besar ada di negara itu, otomatis negara itu akan semakin maju. Nah, dari mana kita bisa menyerap tenaga, dari mana kita bisa ibaratnya mengembangkan ekonomi negara itu? Salah satunya dengan semakin banyak pengusaha. Jadi buat teman-teman yang masih pada muda, teman-teman yang masih hobi rebahan, ya kan, alangkah lebih baik rebahannya katakan tadinya 8 jam rebahan, kita kurangin deh rebahannya jadi 4 jamnya lagi produktif untuk coba bikin peluang usaha yang baru.
Nanti kan lama-lama lebih produktif tuh ketika perusahaannya makin berkembang, makin besar, otomatis waktu rebahannya makin berkurang. Otomatis semakin produktif, dan otomatis ketika kita semakin produktif, semakin sering berkarya, semakin maju perusahaannya, otomatis cuannya juga makin gede gitu. Tersita waktu lantaran mengurus bisnis merupakan suka duka yang pastinya harus dilewati. Namun hal tersebut merupakan hal yang wajar untuk menuju suatu kesuksesan yang ingin diraih. Apa suka duka Anda menjalani bisnis? Suka dukanya adalah mungkin ketika di usia muda kita sudah mulai berbisnis adalah kita kurang waktu main sama teman-teman. Awalnya mungkin 1 tahun sampai 5 tahun pertama itu kita kurang nongkrong, kita nggak teman-teman pada nongkrong, hahihi, bisa nongkrong di coffee shop. Mungkin kita ngurusin bisnis, kita ketemu klien, atau misalkan kita ketemu sama tim gitu kan, ngobrol masalah operasional perusahaan. Mungkin itu sebagai salah satu dukanya. Tapi sukanya adalah mungkin nanti ketika sudah 3 tahun atau 4 tahun kita sudah merasakan hasilnya, waktu nongkrongnya akan lebih banyak gitu kan. Dan memang akan lebih, kita punya teman-teman yang memang kita bisa ajak bisnis sebagai partner bisnis, sebagai teman nongkrong. Benefitnya ya kita nongkrongnya, kita bisa nongkrong bareng sebagai teman dan bisa nongkrong bareng juga sebagai teman bisnis gitu. Nongkrongnya lebih produktif lah intinya gitu. Adakah target yang Anda buat setiap tahunnya? Kita setiap tahun punya proyeksi penjualan, proyeksi ya pada layaknya perusahaan-perusahaan lah. Jadi memang kita para founder di STH Indonesia ini kita sepakat bahwa walaupun usaha kita ini masih terkategori perusahaan yang baru, tapi tetap mindset kita adalah bagaimana mengelola perusahaan yang besar. Karena apa? Sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Jadi kita sudah mulai memantaskan diri kita sebagai perusahaan besar. Memang itu akan jadi perjuangan yang sangat penuh tantangan ketika kita ibaratnya gini, kita sebagai founder, kita sebagai salah satu direksi, kita pun memberi target ke diri kita sendiri. Dan itu tantangannya di situ. Bisa nggak kita komitmen dengan target yang sudah kita buat bareng-bareng. Itu sih ibaratnya di SS seperti itu gitu.